Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata ala al khairi wa ibtigha'a amardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita jumpa lagi di kelas ke-15 daripada kitab Minhajut Thalibin ini. Setelah pertemuan yang lalu kita masuk di dalam bab tayammum ya. Kita baca apa namanya? Asbabut tayammum, kemudian syurutut tayammum. Sekarang kita akan masuk ke ibarat yang setelahnya, yaitu tentang pasal kalau seseorang itu tayammum karena dia tidak jumpa air. Kan asbab tayammum ini banyak, teman-teman. Ada tayammum karena dia itu sakit, ada tayammum karena dia itu tidak jumpa air, karena beberapa sebab ya nih. Nah, sekarang ini barang siapa ketika itu dia itu bertayamum, dan syaratnya tayamum itu kalau dia tidak jumpa air, tidak ada air, maknanya dia tidak bisa untuk pakai air secara syariat atau secara hissi. Kemudian ketika dia itu sholat, dia tengok air, macam mana? Di tengah-tengah sholat, di tengah-tengah sholat. Masalah ini masalah khilafiyah alal aqal baina Syafi'i sendiri. Begitu pula di dalam mazhab Syafi'i dan selain mazhab Imam Syafi'i ada khilaf. Tetapi kita kena kembali ke asal daripada masalah ini, bahwasanya yang namanya tayammum itu diizinkan jika tidak bisa untuk menggunakan air. Memang real tidak ada air, atau memang ada air tapi memang tubuhnya tidak bisa tidak bisa kena air. Baru ketika itu boleh Anda itu tayammum. Dan kaidah yang kedua, bahwasanya jelas sholat dengan air lebih best daripada sholat dengan tayammum. Kenapa? Karena tayammum ini dibilang toharatun dhaifah, toharoh yang lemah, dengan makna kalau Anda pakai debu, hadas ini tidak terangkat. Berbeza dengan wudhu, hadas ini terangkat. Tayammum hanya sebuah cara untuk diperbolehkannya Anda sholat dengan adanya hadas. Jadi yang namanya hadas dalam diri Anda dengan bertayamum tidak akan hilang. Disinilah aspek kita bisa tengok bahwasanya sholat dengan wudhu lebih afdol daripada sholat dengan tayamum, karena satunya sholat tanpa hadas, satunya sholat dengan hadas. Cuma Allah mengatakan walaupun dengan hadas, ayo aku terima rukhsatan wa rahmatan, yakni rukhsatan lakum wa rahmatan minni. Tapi kalau seumpamanya Anda boleh tanpa hadas, lebih best lah, lebih best. Ini beberapa muqaddimah yang kena difahami dahulu sebelum kita masuk di dalam masalah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah dibaca Ustaz Zaman. Wa man tayammama. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darin amin. Wa man tayammama li faqdi ma'in fawajadahu in lam yakun fi salatin batala in lam yaqtarin bi ma'in ka'abatin. Tengok. In lam yakun fi sholatin batala in lam, yakni terlampau banyak inlamnya. Terlampau banyak inlam. Wa man tayammama li faqdi ma'in, barang siapa yang bertayamum ya. Anda kena paham ya, hentaknya matan. Anda kena paham. Matan mutun qawiyah. Selama ini kita baca macam Yakut, dia itu bukan termasuk mutun qawiyah, tapi dia bisa untuk Dia poin-poin, tapi tidak bisa Anda ta'amul dengan Yakut macam ta'amul dengan Minhaj. Minhaj ini dia itu semacam mutun qawiyah. Mana mutun qawiyah? Setiap lafadznya mempunyai mafhum. Hati-hati, Suf. Yakni kata-kata tayammama ada mafhumnya. Kalau tawaddoa bukan. Tapi kadangkala mafhumnya itu waleh, jelas, kadangkala tidak jelas. So, tengok. Barang siapa, waman, siapapun yang bertayamum lifak dimain. Kata-kata lifak dima fiqaid. Maknanya asbabnya tayamum bukan hanya tidak adanya air, ada asbab yang lain. Apa itu? Sakit. Tak boleh kena air. Maknanya kharaja min qaulihi li faqdima lau tayammama lima rodin. Tidak ada kena-mengena di situ, karena permasalahannya hanya tayamum yang sebabnya karena apa? Tak ada air.
Fawajadahu, Sof, tengok. Fawajadahu, tidak ada air. Kemudian ada air. Fawajadahu, wajad. Makna wajad, melihat, dia menemukan air. Yakinan. Fawajadahu, bukan dhanna wujudahu, bukan. Tapi apa? Wajadahu. Ada semacam apa? Yakin. Sof, hadha huwa level minhaj. Karena tidak di dalamnya itu ada apa namanya? Ada sab'ina alfa mas'alah mantuqan wa mafhuman. Cuma sebagian ulama bisa yastakhrij Asyra alaf, sebagian bisa yastakhrij isrin alaf. Kenapa? Terpulang kepada skillnya ulama masing-masing. Tapi mengajar minhaj adalah dengan membaca. Wallahi anta menghinakan minhaj ya nih itu. Anta menghinakan minhaj. Tapi ada kemungkinan tak macam mutun-mutun qawiyah macam minhaj. Ayo. Penulis dia bila tulis kan dia ada masail dalam kepala dia. Jadi memang. Tapi maksudnya bila datang ulama-ulama lepas tu, Ayo. orang keluarkan contoh 10,000 masalah, 20,000 masalah. Oke. Yang tak di, maknanya mu'alif tu tak niat pun. Mungkin dia pun tak tahu. Loh, mungkin. Jadi kadangkala dia semacam ini, Sof. Dia bermaksud, yang saya maksud selain ini. Lah, selain itu ada banyak. Macamnya ini, Sof. Yang saya maksud hanya untuk li fakdi ma'in saja. Selain fakdi ma' ada 6 atau 7 sebab yang lain. Lah itu mungkin ketika saya menulis ini layah durfibali tafsilan. Itu tugasnya apa? Syuruh. Semacam itu bisa. Tapi yang namanya manusia kadang salah, kadang salah, kadang benar. Lah ketika salah, wallahi al-mu'allif laisa muwaffaqan fi hadhil ibarah bas. Tapi itu qalil ya. Itu sedikit. Kalau Anda compare dengan ibadat-ibadat yang lain, wufika fi katsir walam yuwaffaq fi qalil minha. Biasa, manusia Ustaz Zaman ini manusia ya nih. Ini manusia. Cuma rata-rata ketika mu'alif itu menulis, yani ketika Anda menulis mutun seperti minhaj ini dengan level minhaj, itu Anda tidak bisa untuk menulis satu hari banyak, tak bisa. Kenapa? Karena anta labud antas tahdir, Sof. Yani kalau saya ibarat semacam ini, halnya dekul kata. Ya iya dong, semacam itu. Karena itu ketika saya tengok di antara tafsir yang paling qawi al-Baidawi, ketika Baidawi menulis sebuah ibarat, dia akan yastahdir fi jami'il ibarat khilaf. Dengan ibarat ini khilafan lil Mu'tazilah. Ibarat setelahnya khilafan likada. Hadza fi'lan mutun qawiyah yani. Maknanya setiap lafadznya yushir. Sof, tengok Imam Nawawi di setiap lafadznya yushiru ila mas'alatin mukhalifatin fil hukum amma katabahu huwa. Ba'dul ahyan kadang-kala yushiru ila mas'alatin khilafiyah. Dengan takbir dengan apa namanya dengan khilaf yang lain. Karena memang levelnya apa namanya? Beliau mutakhasis di dalam fikih. Maknanya semua masalah fikih itu ketika beliau menulis matan ini mustahdhira fi dhihni. Dan masalah ini kena takbir yang lebih sesuai. Yang kita cakap jami' manik tadi itu. Di dalam ilmu kalam buat tafsir ada semacam itu. Kemarin saya jelaskan pasal mas'alatul kasab. Kasab itu muqarin lil fi'il. Saya baru tahu ternyata kata-kata muqarin walil fi'il semuanya yushir ilal khilaf. Satunya muqarin ilal Mu'tazilah li annal qudrah sabiqah, walil fi'il yushir ilal Mu'tazilah li anna qudrah ini indal Mu'tazilah lil fi'il wa diddih. Jadi semua kalimat di dalam mutun mempunyai makna. Kadangkala kita mengetahuinya, kadangkala kita tidak mengetahuinya. Wa kullun bihasabi darajatihi fil ilm ya. Di situ akan tampak apakah syuruh ini syuruh mu'tamadah atau tidak. Yakni huwa sayadkur minimum muqdam majority yang dimaksud oleh pengarang ketika meletakkan ibarat ini. Dan inilah maknanya tadris. Anda kena membiasakan student untuk membaca kitab dengan level seperti ini. Bukan hanya anta menerjemahkan kitab, lama nalah bukan tentang hanya menerjemahkan kitab. Anta beli terjemah minhaj, anta baca sendiri. Taklim tidak semacam itu. Taklim maknanya Anda kena terbiasa dengan bagaimana Imam Nawawi menulis, Imam Nawawi menjelaskan. Kemudian seorang guru kena meninggalkan bekas, kena meninggalkan kesan di dalam di dalam jiwa student. Sekiranya masalah ini
terkesan di dalam jiwanya dan menjadikan masalah ini aslan yuqasu 'alaiha ghairu. Hadza huwa ta'lim aslan. Hadza huwa ta'lim. Sof tengok. Waman tayammama li faqdima'in fawajadahu, barang siapa bertayamum dengan sebab dia tidak menemukan air, kemudian dia menemukannya. Makna menemukannya yakinan, Sof. Tidak mungkin dia menemukannya kecuali dia melihatnya atau dia merasakannya. Dan apa yang dia lihat dan dia rasakan itu apa namanya? Yakin. In lam yakun fi sholatin batola. In lam yakun fi sholatin batola. Kalau dia menemukan air tidak di dalam sholat, apa yang batal? Tayamumnya, bukan sholatnya, karena dia masih belum sholat. Yang batal adalah tayamumnya. Apakah disyaratkan yakin untuk batal? Tidak. Cukup waham saja. Dan waham itu derajat yang paling rendah di dalam sangka, yakni mungkin ada air ya. Potensi kecil ada air. Cukup ada potensi kecil ada air, tayamum anta batal. Jadi tidak wajib Anda itu yakin. Ketika Anda sebelum sholat. Ketika Anda sholat, cerita lain. Anda sudah Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, hujan. Apalagi wajada al-an mator al-an mator amamak. Apakah tayamum anta batal? In lam yaktarin bimani'in ka atosin. Suf tengok. Kalau seumpamanya tayamumnya itu airnya itu dia dapatkan sebelum sholat dan tak ada inlam yaktarin, tidak ada penghalang untuk dia memakai air itu. Loh, saya memang ada air sekarang, tapi air yang saya temukan ini bukan untuk wudhu, tapi untuk apa? Minum. Kalau seumpamanya untuk minum, saya walaupun ada air, tayamum saya tidak batal. Tapi kalau airnya banyak, macam Anda jumpa sungai, macam Anda jumpa orang yang bawa air tang-tang itu tidak ada. Itu bukan penghalang. Anda bisa untuk minum dan wudhu dengan air tersebut. So, kata-kata wajadahu tidak berlaku ketika Anda menemukan air ketika Anda sebelum sholat. Cukup waham. Karena at-tawahhum lil ma qabla asyuru fi shalah mubtilun lit tayammum, dengan catatan memang tayamum anta itu karena tidak ada air. Tapi kalau tayamum anta karena sakit, sudah sakit tidak ada air pula. Kemudian sebelum sholat Anda jumpa air depan Anda, apakah tayamum anta batal? Tidak batal, percuma, karena ada air. Untuk apa? Saya tidak boleh. Saya tidak boleh kena air ya, karena air saya sakit, Habib. Untuk apa ada air? Karena itu Imam Nawawi dakik. Karena kalau Anda sakit tidak boleh kena air, Anda jumpa air pun tidak akan guna. Ayo. Au fi sholatin la tasqutu bihi. Atau dia yang masalah sebelumnya, dia tayamum untuk tayamum karena tidak adanya air. Kemudian dia belum sholat, jumpa air, jumpa air, cukup waham. Bagaimana waham itu? Anda tengok tiba-tiba ada burung terbang banyak. Burung nih, kalau terbang banyak, biasanya ada air. Belum tentu ada air, mungkin mereka sedang buat party di situ, tak tahu buat apa, mungkin mereka sedang buat party, ada yang orang tinggalkan makanan ke situ, belum tentu ada air. Cukup Anda tengok burung, belum tak tengok air ya. Tengok burung, sudah dikatakan itu adalah tawahum. Dan itu membatalkan tayamum. Kalau tawahum Anda tidak ada penghalang. Contohnya, kemungkinan di situ ada air, tapi di tengah jalan ada singa. Kalau saya ke sana, saya dimakan singa. Percuma, walaupun Anda jangankan tawahum, Anda tengok air aja. Tapi kalau ada penghalang, sekiranya penghalang itu menjadikan Anda tidak bisa menggunakan air, maka tayamum Anda tidak batal. Sekarang kalau seumpamanya Anda jumpa air dalam keadaan Anda itu di sholat, Allahu Akbar, hujan. Au fi sholatin la tasqutu bihi. Sholat yang sekiranya dengan tayamum tetap Anda wajib qadha, itu namanya la tasqutu bihi. Bila tayamum itu tidak menjadikan Anda tidak wajib mengqadha sholat, tetap walaupun Anda tayamum, Anda sholat dengan tayamum,
Anda tetap wajib untuk mengqadha sholat ketika tayamum itu Anda lakukan di mahallin yaghlibu fihi wujudul ma. Dibilang Anda Anda tayamum dan tetap wajib untuk mengqadha sholat kalau tayamum Anda itu di tempat yang sekiranya air itu banyak, Ustaz Zaman. Contohnya Anda tayamum di Gombak. Di Gombak ini selama 1 tahun tidak ada air itu berapa hari? Di negeri 9. 1 hari mungkin tak ada. Saya wallahu alam, saya selama di Gombak ini selama saya 4 tahun mungkin tak ada air yang teruk itu sehari 2 hari aja. Sampai saya ke rumahnya kawan-kawan, ke rumahnya kawan-kawan untuk mandi itu selama 4 tahun saya di sini sehari 2 hari aja. Tak banyak. Tak banyak, maknanya majority hari itu ada air, itu namanya mahallin yaghlibu fihi wujudul ma. Di tempat ini majority air itu ada. Jadi selama 1 tahun lebih daripada separuh air itu ada. Kemudian ketika Anda di sana nasib Anda jelek, nasib Anda tak bagus, Anda sholat Anda ketika di situ air itu tidak ada. Ketika air itu tidak ada, Anda tayamum. Maknanya Anda tayamum di tempat yang biasa ada air. Ketika hal seperti itu terjadi, Anda tetap wajib untuk mengqadha sholat, walaupun Anda sudah sholat. Nih, saya sekarang sholat dengan tayamum di Gombak. Tengah-tengah sholat, hujan turun. Apa yang kena saya buat? Batolat alal masyhur. Apa yang batolat? Sholatnya batil. Kenapa kok sholatnya batil? Aywa, karena tayamumnya batal. Otomatis itu. Otomatis. Kenapa kok sholatnya batal? Karena tayamumnya batal. Karena dari awal Anda tayamum karena tidak ada air. Dan Allah pun mengatakan fa'in lam tajidu ma'an fatayammamu. Kalau Anda tidak jumpa air, tayamumlah. Sekarang air jumpa. Anda boleh tayamum kalau tidak ada air. Kalau ada air, tidak boleh tayamum. Otomatis kalau sholat Anda batal, tayamum Anda batal, sholat Anda juga batal. Wa in asqataha fala. Wa in asqataha fala. Akan tetapi kalau sholat Anda itu tidak perlu qadha, contohnya Anda tayamum di tempat yang jarang ada air. Di mana? Di Malaysia tempat jarang ada air. Tak ada mungkin ya. Hutan-hutan gua, ada gua di Malaysia. Banyak. Mungkin lah. Selain itu jarang ada air, mungkin di padang pasir. Jarang ada air di sini, Habib. Mungkin setahun tuh kami itu mungkin 3 bulan aja ada air. Air 3 bulan tuh kami simpan untuk untuk tahun-tahun untuk bulan-bulan setelahnya. Nah, jika semacam itu, maka Anda sholat dengan tayamum dan Anda tidak wajib untuk mengqadha. Itu namanya tayammama fi mahallin yaghlibu fihi faqdul ma. Nah, di dalam tayamum, kama sayati ba'da qalil, ada sebuah istilah namanya musafir wal hadar. Tayammama fil hadar, tayammama fis safar. Tayammama fil hadar atau safar di dalam mustalah fikih Syafi'i, maknanya itu bukan Anda bertayamum dalam keadaan Anda itu mukim. Bukan seperti itu. Tayammama fil hadar maknanya Anda bertayamum di tempat yang biasanya ada air. Sawaun anta mukim atau tidak. Di bandar maksudnya bahasa tak harus di bandar, teman-teman. Tolak ukurnya ada air atau tidak. Maksudnya hadar itu maknanya merujuk kepada bandar, tempat yang biasa ada air. Mungkin seperti itu. Yakni tayammama fis safar. Apa makna tayammama fis safar? Apakah Anda bertayamum dalam keadaan Anda itu musafir? Bukan seperti itu. Tapi Anda bertayamum dalam tempat yang biasanya tidak ada air. Itu namanya tayammama fis safar. Banyak orang di dalam tayamum salah faham di dalam mentafsirkan dua ibarat ini. Karena dia memang mirip-mirip ya, mirip-mirip dengan dengan mukim dan musafir, tapi maknanya bukan itu. Orang ya, ini pentingnya guru dalam belajar ilmu itu seperti ini. Ada beberapa mustalah yang memang tidak dimaksudkan dengan maknanya lughawi, tapi sebagai makna istilah fikih yang sering dipakai, mungkin diambil lawazimnya, bukan diambil makna mutabakohnya. Jaidan. Kalau seumpamanya saya itu tengah-tengah sholat di tempat yang biasanya tidak ada air. Kalau saya tayamum dan saya sholat di situ, saya tidak wajib untuk mengqadhanya. Kenapa? Kalau saya wajib mengqadhanya, musibah ada. Musibah.
penat saya. Berbeza kalau saya sholat di tempat yang biasanya ada air. Nanti ketika ada air, saya wajib untuk apa namanya? Mengkodoknya. Saya wajib untuk mengkodoknya. Jahidan. Sekarang saya sholat di tempat yang biasanya tidak ada air. Tayammama fis safar. Tengah-tengah saya sholat, hujan turun. Apakah saya wajib untuk membatalkan sholat? Kemudian saya menggunakan air hujan ini untuk berwudu. Fala. Kenapa? Tak ada guna. Tak ada guna. Kenapa saya sholat dengan wudu pun atau dengan tayamum pun saya tidak wajib untuk qadha? Hadha huwa makna fala wa in asqataha fala yajib walakinnahu aula. Walakinnahu apa? Aula. Kenapa kok aula? Karena ketika itu Anda sholat tanpa, kalau Anda pakai air wudu, Anda sholat tanpa hadas. Ahsan. Kalau Anda pakai tayamum, Anda sholat dengan hadas. Dan jelas sholat dengan hadas, sholat tanpa hadas lebih aula daripada sholat tanpa hadas. Dan masalah ini amun fi sholatin nafal wa sholatil farad. Sholat sunat dan sholat wajib hukumnya sama. Karena itu ada kila kan? Kila apa? Kila yabtulin nafal. Wal mu'tamad la yabtul. Kenapa? Karena tolak ukurnya apa? Hal wajibatil i'adah amla. Kalau Anda sholat sunnah dengan tayamum tidak wajib untuk menggantinya. Karena itu kalau ada air, Anda tidak wajib sholat nafalnya ini, sholat sunnahnya ini tidak batal. Kenapa kok tidak batal? Karena kalau Anda sholat dengan tayamum, Anda tidak wajib untuk mengqadha. Kalau tidak wajib untuk mengqadha, gunanya apa Anda menggunakan wudu? Illa min haitsul afdholiyah. Cuma di dalam mas'alatu sholatil farad fi khilaf ala afdholiyah amla. Di nafal afdol mutlakon antubtil sholatun nafal wa tastakmil apa? Wudu. Wa tastakmil wudu bila khilaf. Kenapa ada khilaf itu? Mungkin ada semacam suf ini sholat fardu kif ente batalkan. Wala tubtilu a'malakum. Berbeza dengan perkara yang sunnah. Yang sunnah itu kan Anda boleh batalkan bila-bila. Itu punya poinnya. Di poinnya di situ. Wallahu a'lam ya nih. Ayo. Wal asahhu anna qata'aha liyatawadda'a afdal. Wal asah. Sof tengok. Wal asah. Bukan masalah yabtul amta. Afdolnya itu fi asah. Al asah afdol bi an yaqta. Kenapa? Karena ini masalah fardu. Kif anta taqta'ul fard ya nih. Wa anta membatalkan sholat yang fardu hukumnya apa? Haram. Tapi asah qat'uha afdol. Anta membatalkan sholat fardu Anda untuk sholat menggunakan wudu afdol daripada Anda taruh sholat menggunakan apa? Tayammum. Wal asah anna qat'aha liyatawadda'a afdol. Wa hadha khilaf bainal asah wa muqabilul asah fi sholatil farad. Amma fi sholatin nafal fala khilafa fil afdoliyah. Kenapa? Karena an-nafal yajuzu qat'uha aslan mundul bidayah. Cuma wa annal mutanaffila la yujawizu rak'atain. Di dalam sholat nafal walaupun kami bolehkan Anta meneruskan sholat dengan tayammum dalam keadaan air itu ada, Anta tidak tidak boleh lebih daripada apa? Tidak boleh lebih daripada 2 rakaat. Sudah 2 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sholat sunnah lagi. Tidak boleh. Hanya 2 rakaat. Kecuali illa man nawa adadan. Dari awal memang sholat saya bukan 2 rakaat, Habib. Saya sholat duha 4 rakaat. Apakah saya wajib ketika saya sholat duha 4 rakaat saya kena salam 2 rakaat? Saya mengurangi rakaatnya? Atau saya menyempurnakan 4 rakaat, saya salam, kemudian saya ambil air wudu? Tak. Anta sempurnakan 4 rakaat, kemudian Anta baru ambil air wudu. Tapi ketika Anda berniat 2 rakaat, Anda tidak diperbolehkan untuk lebih. Karena di dalam beberapa case dan beberapa sholat sunnah diperbolehkan untuk melebihkan atau mengurangi rakaat, seperti di dalam sholatul sunnatil mutlak. Yajuzul taghirun niyah fi sunnatil mutlak. Yakni saya niat 4. Kurangkan atau tambah? Anda nak tambah, tak boleh.
Kenapa? Karena air sudah ada dalam keadaan normal, boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Anda boleh kurang, Anda boleh tambah dalam sholat sunnah mutlak. Tapi ketika masalah tayamum, kemudian Anda tengok air, tak boleh. Kenapa? Karena sekarang air ini ada dan tayamum tidak sah kecuali air itu tidak ada. Yakni syartu sihhati tayamum ghairu maujud. Dan kami beri rukhsah Anda dalam masalah ini karena Anda masih di dalam keadaan apa? Sholat. Kalau boleh 2 rakaat, better. Kalau memang Anda niatnya lebih daripada 2, jadi 4, 6, selesaikan niat Anda, jangan tambah lagi. Kenapa? Di atas tambah itu, Anda macam melanggar perintah Allah, fa'in lam tajidu ma'an, fatayammamu. Karena memang SOP-nya semacam itu. SOP-nya semacam itu. Coba saya tengok di sini. Apa ilahnya wa anna qat'aha liyatawaddu'a afdal? Benar. Wasani al-itmam afdol. Kenapa? Li'annal khuruja fihi ibtalun lil amal. Wa qad qala ta'ala wala tubtilu amalakum. Saya belum baca, Suf. Tapi saya punya malakah fikih sudah. Memang semacam itu. Terus kenapa yang mengatakan kok itmamu haliyatawaddu'a afdol? Lil khuruj ala qala lil khuruji min qauli man aujabal qata'. Kenapa? Li'anna syurutut tayammum ghairu mutahaqqik. Haram anta sholat dengan tayamum. Kenapa? Karena ini batil. Karena ini apa namanya? Ini batil. Apa? Ini sudah bukan wala tubtilu a'malakum. Jangan Anda membatalkan amal kalian. Ini sudah amal kalian sudah batal secara otomatis. Suf tengok. Nah, saya macam ini saya ada malakah fikih tahu Ustaz. Wala yusalli sila. Wala yusalli bitayammumin ghaira fardhin. Yakni niat di dalam tayamum ada beberapa level ya. Pertama niat fardu. Anda berniat tayamum untuk sholat fardu. Sholat fardu itu sholat yang wajib. Sholat yang wajib Anda lakukan mendapat pahala, tinggalkan mendapat apa namanya? Anda tinggalkan mendapat dosa. Kalau Anda niatnya itu fardu, Anda hanya bisa dengan satu tayamum satu sholat fardu saja. Kemudian Anda boleh sholat banyak sekali sholat sunnah, ribuan sholat sunnah, tidak ada masalah dengan satu tayamum. Kalau Anda berniat tayamum hanya untuk sholat sunnah saja, Anda diperbolehkan sholat sunnah ribu-ribu kali, tapi tidak boleh sholat fardu. Kalau Anda niatnya hanya untuk di bawahnya sholat sunnah, contohnya niat untuk memegang mushaf, niat untuk membawa mushaf, itu Anda diperbolehkan untuk membawa mushaf, tapi tidak diperbolehkan untuk sholat sunnah wala sholat fardu. Sebagian ulama mengatakan, sebagian orang mengatakan ada orang tayamum niatnya itu untuk mendapatkan sunnah saja. Contohnya dia nak membaca Quran, bukan mengambil Quran ya, membaca Quran. Karena membaca Quran tidak wajib Anda suci. Macam mana? Memang ini Quran nih, Bismillahirrahmanirrahim, saya tak ada wudhu. Apakah saya berdosa? Kan tidak. Oke, sekarang tak ada air ya Habib, saya nak tayamum untuk membaca Quran. Ini tayamum untuk sunnah. Apakah boleh dia gunakan untuk memegang Al-Quran? Setahu saya tidak, tapi yahtaju ila tahakkuk. Jadi maknanya ada empat level. Level fardu, level sunnah, di bawahnya sholat sunnah, kemudian level yang tidak ada kewajiban untuk tayamum. Wudhu, tidak ada kewajiban buang hadas. Kalau Anda tayamum dengan niat yang level pertama, Anda boleh melakukan level 2, 3, 4. Level 2 saja boleh 3 dan 4. Level 3 saja boleh 4. 4 saja tidak boleh apa? Di atasnya tidak boleh. Emang semacam itu. Dan barang siapa yang sholat fardu dengan satu tayamum, maka dia hanya boleh untuk satu sholat fardu, dan dia boleh sholat sunnah semau dia dengan satu tayamum yang dia niatkan dengan sholat fardu tadi. Maknanya ketika Anda tayamum untuk sholat duhur, Anda boleh sholat duhur dan semua sunnah-sunnahnya. Wan nadru kafardin fil adhar, dan sholat nadar
hukumnya seperti sholat fardu. Maknanya Anda cuma boleh sholat nadar 1 kali saja. Saya nadar sholat 4 rakaat. Ya sudah 4 rakaat. 1 tayamum. Lepas itu Anda kena apa namanya tayamum lagi. Tayamum lagi. Ayo, sekarang oke ya Habib. Ada sholat fardu, sholat sunnah. Ada lagi yang Anda belum jelaskan Habib. Fardul kifayah macam mana? Apakah fardul kifayah hukumnya seperti sholat fardu? Atau hukumnya seperti sholat sunnah? Maknanya kalau Anda sholat jenazah 4 kali, apakah Anda perlu 4 tayamum atau 1 tayamum? Alal mu'tamad anna sholat jenazah ini atau sholat yang tolak apa namanya hukumnya itu fardul kifayah, kadangkala dia itu ame hukum sunnah, kadangkala ame hukum fardu. Terus apa saja Habib? Mana yang ame hukum fardu, mana yang ame hukum sunnah? Wallahu a'lam, itu menurut saya Anda kena istiqra. Anda kena apa namanya? Anda kena istiqra. Istiqra maknanya Anda kena tengok salah satu, ini hukumnya fardu, ini hukumnya ame fardu, ini hukumnya ame sunnah. Cuma di dalam masalah tayamum, sholat jenazah ame hukum sunnah. Karena itu Anda diperbolehkan untuk tayamum 1 kali dan sholat beberapa jenazah. Bukan maknanya jenazahnya banyak, bukan tolak ukurnya jenazahnya ya, tapi sholatnya. Karena kadangkala anta sholat 4 jenazah sekali sholat. Karena itu saya dengar sehatu janaiza ma'afardin. Janaiza bukan jenazahnya, hati-hati orang yang tidak paham akan cakap kalau jenazahnya banyak kena tayamum, contohnya jenazahnya ada 4, anda kena tayamum 4 kali. Tidak harus semacam itu. Sholatnya yang berapa kali? Karena kadangkala macam dulu ada gempa bumi atau apa yang meninggal 200 orang. Anda boleh sholat sekali aja untuk 200 orang semacam itu. Kalau Anda nak sholat jenazah lebih daripada 1 kali, maknanya, oh hari ini sholat, Z meninggal. Setelah sholat tiba-tiba ya ada 1 orang yang meninggal lagi. Kemudian yang meninggal lagi, terus semacam itu. Anda sholat jenazah berulang kali. Cukup satu tayamum. Dan tayamum yang Anda gunakan untuk sholat duhur tadi itu, sholat fardu, boleh, tidak ada masalah. Kenapa? Karena sholat jenazah hukumnya macam sholat sunnah. Wal asah sehatu janaiza ma'afardin. Anda diperbolehkan sah-sahnya beberapa kali sholat jenazah bersama sholat fardu. Fardin ay fardin wahidin. Hati-hati ya, fardin ay fardin wahidin, sama. Wala yusolli bitayammumin ghaira fardin wahidin. Kenapa kok tidak dicakapkan wahidin? Hada wadih ya akhi. Kenapa ini masdar? Fardin ay wahidin. Nakirah pula. Maknanya fardin ay 1 sholat fardu. Maknanya kalau Anda tayamum dengan untuk 1 sholat fardu, setelah 1 sholat fardu, Anda diperbolehkan untuk sholat beberapa kali sholat jenazah. Seperti Anda diperbolehkan beberapa kali sholat sunnah. Kenapa? Karena hukum sholat jenazah di dalam aspek ini sama dengan hukum sholat sunnah. Sekarang, kita ambil daripada kaidah yang barusan saya katakan. Tayamum hanya cukup untuk 1 sholat fardu, dan boleh untuk beberapa kali sholat sunnah. Wadih Ustaz Zaman. Ketika Anda sholat duhur, kemudian Anda sholat duhur lagi, mu'adah, hukumnya sholat ini apa? Sunnah. Saya sudah sholat duhur nih, kemudian saya jumpa jamaah. Saya sholat duhur lagi. Hukum sholat duhur saya yang kedua, hukumnya apa? Sunnah. Oh, bukan wajib. Kalau saya wajib, kalau saya tidak ulang lagi sholat saya, apakah saya berdosa? Kan tidak kan? Jahit. Sekarang saya lupa ihdal khoms. Tapi saya tidak tahu yang mana. Macam hari ini nih. Saya hanya sholat 4 kali. Saya tidak tahu. Sof tengok. Waman nasya sila. Waman nasya ihdal khamsi kafahu tayammumun lahun. Barang siapa yang lupa salah satu daripada 5 sholat, dia cukup 1 tayamum. Karena sholatnya, jadi Anda itu lupa, hari ini saya ini sholat hanya 4 kali. Hanya 4 kali. Tapi saya tidak tahu mana sholat yang saya tinggalkan. Potensi subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Tapi yang mana saya tidak tahu. Anda kena mengkodok semua tuh. Tak pasti. Anda nak mengkodok subuh. Apakah mungkin subuh?
Mungkin iya, mungkin tidak. Mungkin duhur, mungkin iya. Bila kodok tuh kalau udah sholat jadi sunnah. Itu sunnah. Paham? Tak tahu, Banat paham apa tak ya? Insyaallah. Jadi ketika Anda itu lupa sholat mana yang Anda lupa, mana ya? Saya tak tahu, lupa. Tapi confirm Habib, saya hari itu saya hanya sholat 4 kali saja. Apakah saya wajib mengkodok? Saya pilih subuh aja yang 2 rakaat macam itu. Pilih yang paling berat. Atau Anda pilih yang paling berat. Apa yang paling berat? Isya mungkin. Isya yang paling berat tapi 4 rakaat. Jahri 4 lagi. Apakah semacam itu? Kan potensi bukan kan? Untuk yakin macam mana? Anda kena ulangi 5 sholat. Anda kena sholat duhur, Anda kena sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Dengan 1 tayamum saja. Kenapa? Karena dari 5 ini yang wajib hanya 1. Yang 4 ini semuanya hanya pengulangan daripada itulah makna. Semuanya ini mufarraq daripada sebelumnya. Bahwasanya tayamum fardu 1 fardu, tayamum untuk 1 fardu dan boleh untuk banyak sholat sunnah. Wa anna man nasiya ihdal khamsi kafahu tayammumun lahunna. Lahunna liman? Lil khamas. Lil khamas lahunna. Wa inna siya mukhtalifatin. Nah, ini cerita-cerita lagi. Wallahi ya Habib. Saya nih Habib lupa 2 ya Habib. 3, jadi 5 ini saya hanya sholat 3 sholat saja. Yang 2 ini saya tak pasti yang mana. Apa yang kena dibuat? Sholakulla sholatin bitayammumin. Anta sholat 5 kali dan setiap 1 sholat anta kena tayamum. Sholat subuh tayamum, sholat duhur tayamum, sholat asar tayamum. Terus jadi anta sholat 5 kali, tapi setiap sholat anta apa? Tayamum baru. Kenapa? Karena ada potensi yang anta sholat itu yang fardu. Habib, boleh tak saya hanya tayamum 2 kali? Boleh, tapi Anda kena sholat 9 kali. Wa insya'a, kalau dia nak, Anda mempunyai dua cara. Cara yang pertama, Anda sholat 5 waktu dengan 5 tayamum. Cara yang kedua, kalau Anda nak, Anda tayamum 2 kali. Ini kan tayamumnya 5 kali, sholat 5 kali. Atau Anda tayamum 2 kali, dan Anda sholat yang pertama arba'an wilaan. Kan 5 yang berbeza, maaf, bukan 9 tapi 8. Sob tengok. Kan dia kan lupa 2 ini mukhtalifaten. Maknanya bukan duhur-duhur, bukan asar-asar, tapi duhur dan apa. Tapi dia tidak tahu apa secara spesifik ini. Dia kena sholat 4 kali wilaan. Subuh, duhur, asar, maghrib. Wabithani arba'an laisa minha allati bada'a biha. Jangan anta amik yang sholat pertama yang Anda kan subuh, duhur, asar, maghrib. Sholat juga 4, tapi yang subuh jangan anta ulangi. Duhur, asar, maghrib, isya. Pasti 2 itu dapat. Loh, kenapa kok duhur, kok subuh ini tidak? Karena potensi bukan subuh-subuh. Karena sholat yang dia tinggalkan itu 2 sholat yang berbeza. 2 sholat yang berbeza. Oke, subuhnya tidak diulangi. Kenapa kok apa namanya? 3 ini diulangi. Karena dari awal dia itu sudah apa namanya? Tayamum sekali. Coba tengok ya. 4 subuh, duhur, asar, maghrib. Potensi apa yang dia lupa apa? Contohnya dia lupa apa? Hakikatnya dia lupa duhur. Atau dia lupa subuh, dia lupa. Subuh. Maknanya subuh kan ada 2, subuh dan
asar yang dia lupa. Sholat yang pertama, ketika dia sholat subuh, sudah pakai kan? Sudah habis kan, cuma satu tayamum saja. Maknanya ketika dia sholat duhur, aywa. Sekarang sholat yang kedua dengan tayamum yang kedua, dia sholat apa? Isya. Kan subuh, duhur, asar, maghrib. Yang kedua, dia kena mulai duhur, salah betul. Dia mulai kena apa? Duhur, asar. Ketika dia sholat asar, tayamumnya habis kan? Maghrib, isya, selesai. Antara iftirat apa aja sama. Coba antara iftirat apa lagi? Maghrib dan isya. Contoh aja, maghrib dan isya. Mula subuh. Apa? Tak boleh sama macam mana? Subuh tak boleh lah kan? Surahnya bukan itu. Surahnya sama, sayati ba'da qalil. Sekarang surahnya itu mukhtalifatain. So, tengok. Subuh, ini kan maghrib isya ya. Dia tayamum sekali nih. Dia sholat subuh, sunnah kan? Karena dia sudah sholat subuh. Duhur, sunnah. Asar, sunnah. Maghrib, fardu. Tayamumnya habis. Kemudian yang kedua, apa? Duhur, sunnah. Maghrib, sama aja. Apalagi antara iftirat apa lagi? Sama. Ini masalah ini Imam Nawawi sudah iftirat dari awal. Dulu saya pernah itu sama Syekh Ba'udon. Kau tak akan boleh keluar lah katanya. Kau tak akan boleh keluar. Masalah ini sudah akli. Masalah ini akli. Saya pikir-pikir memang benar tak boleh keluar ini. Saya berusaha untuk cari-cari surah. Lumayan, Pak. Wabithani arba'an laisa minha allati bada'a biha. Wabithani arba'an, maknanya antar sholat berapa? 8. Bukan 9, maaf saya salah. 8. 4. Cuma tayamumnya berapa? 2 kali. Yang pertama Anda sholat 5 kali tapi tayamumnya juga 5 kali. Terpulang kepada Anda. Au muttafiqaten. Nah ini beda lagi di surahnya muttafiqaten. Anda lupa 2 sholat yang sama, tapi Anda lupa apakah duhur atau asar atau maghrib. Saya tidak tahu. Yang penting 2 sholat semuanya sama. Ini tidak ada apa namanya? Tidak ada cara lain. Sholal khamsa marrataini bitayamum. Tidak ada cara lagi. Sholal khamsa marrataini bitayammumen. Fayusolli asyrah marrat bitayammumen. Jelas. Karena ketika sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya sekali. Oh, dia lupa subuh yang pertama sudah. Yang kedua, untuk subuh yang kedua, semuanya mabni alal qaidah bahwasanya apa? Satu tayamum untuk satu fardu. Ayo, wala yatayammam. Jelas, wala yatayammam li fardin qabla waqti fi'lihi. Tidak diperbolehkan seseorang itu bertayamum untuk sholat fardu sebelum masuk sholat fardu tersebut, sebelum masuk waktunya. Kenapa? Ya karena memang tayamum itu adalah toharatu darurah. Dia toharat untuk darurat dan tidak ada darurat ketika waktu itu masih belum masuk. Ini darurat. Waktu belum masuk. Makna darurat itu kalau sudah tidak ada waktu lagi dan Anda kalau tidak sholat saat itu juga, waktu ini akan keluar tanpa ada sholat. Tapi ketika waktu belum masuk, daruratnya di mana? Wajib pun belum. Maknanya kalau Anda mati pada saat itu, Anda tidak akan apa namanya? Tidak akan dikira berdosa. Tidak. Oh, masih belum ada waktunya kok nanti. Jadi tidak akan terjadi darurat kecuali waktu sudah masuk. Sabar dulu. Mungkin ketika waktu masuk akan ada air. Anda masih belum tahu. Waktu belum masuk masih 1 jam, Anda sudah apa namanya? Tayamum. Untuk apa? Dibilang Anda tidak boleh untuk bertayamum untuk sholat fardi, untuk sholat fardu sebelum waktunya itu masuk. Dan waktu sholat sudah ma'ruf ya, bila waktu sholat duhur, waktu sholat asar. Wa kadza naflul muaqqatu fil asah. Nafl itu ada 2 ya, ada naflul muaqqat, ada nafl yang tidak. Mana naflul muaqqat itu nafl yang ada waktunya, macam duha. Duha itu kan ada waktunya kan, setelah matahari terbit satu jengkal, satu galah sampai sholat duhur ada waktunya, sholat witir ada waktunya kan, setelah
sholat isya, ba'da fi'lil isya ila subuh. Apalagi qobliyah, ba'diyah itu namanya fardun, itu namanya naflun muakkad. Ada waktunya khas. Begitu pula kalau Anda nak bertayamum untuk sholat sunnah yang muakkad, Anda tidak boleh bertayamum kecuali waktunya itu sudah apa namanya? Waktunya itu sudah masuk. Dan waktunya masuk bila itu irja'i ila abwabiha. Bila waktu sholat duha masuk, kembali ke babu sholatit duha. Bila waktu sholat janazah masuk, irji'i ila babil janazah. Apakah ketika setelah dikafani, atau setelah dimandikan, atau setelah orang-orang itu kumpul? Nah, itu irji'i ila babil janazah. Tapi setiap sholat sunnah yang ada waktunya, Anda tidak boleh bertayamum kecuali waktunya itu sudah masuk. Maknanya Anda tidak boleh tayamum duha waktu subuh, tidak boleh. Kenapa? Walaupun Anda sudah sholat subuh, Anda tunggu waktu duha masuk, Anda tidak boleh untuk tayamum untuk duha ketika waktu duha belum masuk. Tunggu dulu waktu duha masuk, baru Anda diperbolehkan untuk apa namanya? Bertayamum. Tapi kalau digunakan tayamum yang subuh tadi boleh ya? Tidak boleh, Ustaz Zaman. Kenapa? Karena waktunya waktunya itu masih belum masuk. Mana dia tak kekal. Maknanya sholat apa namanya tayamum yang diperbolehkan untuk sunnah itu hanya yang pada waktunya tersebut. Jadi maknanya ba'dul ahyan, anta nak kodok subuh, nak kodok subuh waktu duha, anta diperbolehkan sholat duha dan sholat sunnah mutlak 1000 rakaat. Sila tidak ada masalah. Tapi waktu itu nak Anda gunakan untuk qobliyatul zuhur, tak boleh. Kenapa? Karena Anda tayamum sebelum masuknya qobliyatul zuhur. Wah, ada Ustaz. Ayo. Tapi kalau masalah niat tadi, dia contohnya waktu zuhur, dia niat tayamum untuk asar. Kan Tidak boleh. tak boleh kan? Tak boleh. Adakah niat dia tu jatuh ke sunnah? Maknanya dia boleh? Tak boleh karena tayamum ketika itu tak sah. Dia kena tayamum balik. Wallahu a'lam yani. Dengan niat baru karena fil nihayah tayamumnya tidak sah. Kok tayamum tidak sah, kena ulang tayamum yang baru. Wallahu a'lam. Nah, ini masalah indah Syafi'iyah ma'rufah ya. Ini namanya as-shalah faqidut tahurain. Jadi kan yang pertama kan tayamum kan fikrahnya yang asal di dalam Anda itu sholat, Anda kena berwudu. Kalau Anda tidak jumpa air ketika Anda berwudu, Anda kena gunakan apa? Debu untuk bertayamum. Ya Habib, lah debu wala air saya jumpa ya Habib. Apa yang kena saya gunakan? Apa yang kena saya lakukan? Apakah saya tidak sholat ya Habib? Aja sekarang ini tak boleh sholat Jumat. Apa yang kena saya lakukan Habib? Apakah saya tak sholat? Sholat duhur. Jangan tidur. Habib, saya tak jumpa air, wala saya tak jumpa debu. Apakah saya tidak sholat Habib? Karena saya dalam keadaan hadas. Indah Syafi'iyah cakap apa namanya? Anda bukan diperbolehkan, Anda diwajibkan untuk sholat, namanya sholat faqidut tahurain. Dan sholat faqidut tahurain itu maknanya sholat orang yang tidak mendapatkan dua hal untuk membersihkan, yaitu apa? Alma, air dan debu, itu namanya faqidut tahurain. Dan perkara ini mungkin terjadi Ustaz Zaman, kan, tetapi potensi untuk terjadinya perkara ini sedikit susah. Karena macam mana, di mana Anda tidak bisa jumpa air dan debu? Di mana? Win. Debu di mana-mana ada. Gas lepas. Apa? Gas lepas. Hah? Ada mustahil ada Ustaz Zaman. Ya ini mungkin tapi wallahu a'lam ya. Antana di bulan debu ada, wallahu a'lam, saya tidak pernah ke bulan ya. Tapi saya tengok di gambar-gambar macam ada debu. Fuqaha ada apa mana turabul ard? Debu. Atau di mana debunya bumi macam mana? Tak ada debu, bas. Selama debu itu ada di bulan, oke, tidak ada masalah. Fuqaha
faradu hadhil masalah fi qimmatil jabal. Di puncak gunung. Jangan Anda pikir puncak gunung Malaysia ya. Gunung kita ini bukan gunung kita ini bukan batu sak zaman. Gunung kita ini tanah. Di debu itu ada. Di Hadramaut, gunungnya Hadramaut itu batu. Batu yang licin itu. Yang tajam itu, tak ada debu. Dan bentuknya itu gunung Malaysia kan begini kan. Gunung Hadramaut itu begini. Atas Flat. Anda tengok semuanya itu batu. Anda kalau jatuh di situ ma'asalamah Anda. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau Allah tersebut di mana namanya? Di puncak gunung, dia tidak jumpa air dan tidak jumpa debu. Macam mana? Salat faqidut tahuren. sama dengan hurmatul waqt. Ini faqidut tahuren untuk apa? Untuk hurmatul untuk hurmatul waqt. Kenapa kok Anda diwajibkan untuk sholat tanpa wudhu dan tayamum untuk menghormati waktu? Apa itu makna menghormati waktu? Menghormati waktu adalah karena Allah itu di dunia ini sudah mewajibkan kita sholat 5 waktu. Maknanya ada waktu duhur, subuh. Di waktu duhur harus ada sholat duhur. Tidak boleh waktu duhur kosong daripada sholat duhur. Agar waktu duhur tidak kosong daripada sholat duhur, Anda diwajibkan untuk sholat walaupun Anda tidak jumpa air dan debu. Kenapa? Untuk menghormati waktu yang sudah diberikan oleh Allah untuk sholat di dalam waktu tersebut. Cuma karena Anda tidak menemukan air dan debu, Anda wajib untuk mengkodoknya. Loh, kenapa ya? Kenapa ya Habib? Karena perkara ini jarang. Tidak ada air, mungkin terjadi, tapi tidak ada debu dan air pula. Hadza gharib. Wah, karena perkara ini jarang, kita perbolehkan Anda untuk sholat faqidut tahuren, tapi Anda kenapa? Mengkodoknya. Wujubul kodok bisa babi nudrotil halah. Karena jarangnya perkara ini terjadi. Karena jarang terjadi, Anda diwajibkan untuk apa namanya? Mengkodok. Loh, kenapa ya, Beb? Kenapa kok kita sudah sholat tetap wajib mengkodok? Berarti kita tidak sholat. Beza. Orang yang tidak sholat juga wajib mengkodok. Anda yang sholat juga wajib mengkodok. Bezanya apa ya, Beb? Sama aja, beza. Dia mengkodoknya dengan dosa, Anda mengkodok tanpa dosa. Berbeza. Karena dia mengkosongkan waktu yang diwajibkan untuk Allah oleh Allah untuk sholat daripada sholat, tapi Anda tidak mengkosongkannya. Karena itu kodok apa? Itu dia, pas itu. Allah cuma cakap, Anda kena apa namanya? Buat yang Anda mampu, kita tengok azan kejap. Biasa orang cakap macam kalau solat atas flight yang Syafi'iyah tak sah sebab dia bukan atas. Itu cerita lain, cerita lain itu sama. Itu bukan masalah faqidut tahuren. Itu masalah istiqrar. Bisa. Tapi dia hurmatul waqt juga. Hormatul waqt, tapi daripada aspek yang lain. Aspek yang lain itu. Allah Akbar. Sama seperti orang kalau sholat, dia ada wudhu, tapi dia tidak ada baju yang suci. Baju yang suci, baju yang semuanya bajunya dia itu najis atau mutanajis. Dia wajib sholat, tapi untuk hormatil waqt. Tapi aspeknya bukan aspek apa namanya? Faqidut tahuren, yakni fikrah sholat menghormati waktu itu bagaimana Anda sholat, tapi syaratnya sholat tidak terpenuhi. Cuma jelas tuh yang lagi umum. Sholat hurmatul waqt itu di bawahnya sholat dengan najasa, sholat dengan faqidut tahuren, hatta tutup aurat, semuanya itu untuk apa namanya? Untuk hurmatul waqt. Kenapa kok seperti itu? Jadi itu fikrahnya seperti itu, agar waktu yang diberikan oleh Allah untuk sholat, Anda tidak mengkosongkan daripada apa namanya? Sholat. Karena waktu-waktu ini mulia, ini adalah direct order daripada Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh kepada umatnya. Memang seperti itu. Wa man lam yajid ma'an wala turaban lazimahu fil jadid an yusalliyal fardhu
Kena sholat fardo saja, farad saja. Tidak boleh sunnah. Kenapa? Karena tidak ada hurmatul waqt untuk sunnah. Kita ada wudhu, ada air pun jarang sholat duha. Oh, saya nak sholat duha, saya nak sholat duha dengan pakai dud tohuren, haram. Di dalam sholat fardu pun, Anda tidak boleh untuk melafatkan kecuali yang fardu saja. Al-Fatihah, ruko tumakninah langsung i'tidal, terus yang wajib-wajib saja. Anda tidak boleh guna yang sunnah. Kenapa? Karena Anda ini sholat dalam keadaan Anda tidak ada la turab wala lema atau yusallil fardho wala bud an yaqra fi suratil fard al arkan faqat wahdahu. Hanya sholat fardu saja. Wa yu'id dan mengulangi. Kenapa? Linudrotil halah. Aywa, sila. Aywa, sekarang kalau seumpamanya saya ini sholat faqidut tahuren, saya tidak jumpa la turab wala ma. Kemudian saya jumpa turab. Apakah saya wajib untuk mengulanginya? Wa yu'id, mata yu'id. Bila orang itu setelah sholat faqidut tahuren, dia mengulanginya. Bila? Ketika dia sudah mendapatkan ahadut tahuren. Lah, kalau saya mendapatkan ahadut tahuren, ya ini saya mendapatkan turab. Salah satu daripada tahuren tadi itu saya mendapatkan turab. Tapi turab fi mahallin yaglibu fihi wujudul ma. Maknanya kalau saya guna pun, saya sholat, saya tetap akan mengkodok lagi. Apakah saya wajib untuk memakai tersebut? Naam, wajib. Indah Ibn Hajar wajib. Kodok 2 kali. Kemudian saya jumpa air. Saya jumpa turab fi mahallin yaglibu fihi faqdul ma. Saya wajib kena pakai, Suf. Oke. Kemudian saya jumpa air. Disunahkan saya mengulangi dengan air. Kalau tengah-tengah sholat. Tengah-tengah sholat saya jumpa air, saya disunahkan untuk mengulangi dengan air. Kemudian saya jumpa jamaah. Disunahkan untuk mengulanginya dengan jamaah. Maknanya minimum Anda disunahkan di dalam satu case ini Anda sholat 4 kali. 4 kali apa 3 kali? Pertama, faqidut tahuren. Turab fi mahallin fihi yaglibu fihi wujudul ma. Kemudian Anda tajidul ma 3 kali kan? Setelah itu Anda sholat munfarid. Anda jumpa jamaah. Disunahkan untuk ikut sekali, 4 kali. Fi hadhihi surah bidzat yutasawwar fihi an tusalliya sholatan wahidah 4 marrat. Hada dzakarahu fil apa itu namanya? Bughyatul Mustarsyidin. Bahwasanya satu sholat Anda yutasawwar sholatun wahidah antu ida fihi 4 marrat. Hadhihi masalah. Wa yaqdil muqim al mutayammim. Apa makna muqim? Apa makna tayammum fil hadar? Maknanya yatayammam fi mahallin fihi yaglibu fi yatayammam fi mahallin yaglibu fihi wujudul ma. Jangan yaglibu fihi al ma'a, yakni mayoritas air. Itu sungai namanya zaman. Ada air. Yaglibu fihi wujudul ma. Itu namanya apa? Muqim. Barang siapa yang tayammum di tempat yang biasanya ada air, dia wajib untuk mengkodoknya. Lal musafir. Apa itu musafir? Man tayammama fi mahallin yaglibu fihi faqdul ma. Bukan ketika Anda musafir, bukan. Anda macam Banat ini tayammum di negeri 9. Negeri 9 jarang ada air, Anda tidak wajib untuk mengkodok karena tolak ukurnya bukan safar atau ghairu safar, tapi apakah di tempat Anda tayammum itu ada air atau tidak? Sering ada air atau tidak? Tak silap di sini ada khilaf antara Ibn Hajar wa Romli, tolak ukur ada air atau tidak itu di tempat sholat atau di tempat tayammum. Karena kadangkala Anda tayammum di bukan tempat Anda sholat. Wahada aklan yutasawwar, Suf. Buat tempat lain. Saya nak tayamum di Gombak, nanti sholat di negeri 9. Tolak ukurnya di tayamumnya atau di sholatnya?
Itu saya lupa. Saya kira ada khilaf di situ antara Ibn Hajar wa Romli. Tapi dohirnya ibarah minhaj, wa yakdil mukim al mutayammim. Ya ini tolak ukurnya tempat tayamumnya, bukan tempat sholatnya. Wallahu alam. Illal asi bisafarihi fil asoh, kecuali orang yang maksiat dengan bepergiannya. Ini maknanya bepergiannya itu maksiat, karena ada al-asi bisafar, maknanya safarnya itu maksiat. Contohnya orang safar hanya untuk gambling, ke kasino. Itu safarnya dia, setiap meternya dia pergi sudah apa namanya? Maksiat. Ada orang niatnya baik, tapi di tengah-tengah safar dia berbuat maksiat. Contohnya itu banyak ya, kita nak ke Indonesia atau nak ke Malaysia naik apa namanya? Naik kapal terbang, kita minum khamar. Niatnya nak ke Indonesia nak jumpa masyayikh, nak ke Malaysia nak jumpa masyayikh, tapi di tengah-tengah minum khamar. Apakah itu termasuk asi fis safar? Tidak, itu namanya asi fis safar. Itu la yaslamu fihi ahad. Bukan hanya dosa besar ya, dosa rata-rata itu dosa kecil. Maknanya kalau ada orang niatnya safar itu baik, tapi di tengah-tengah safar dia terjatuh di dalam maksiat, tetap dia diperbolehkan untuk apa namanya? Tayamum. Kenapa? Karena tayamum ini itu dia itu adalah rukhsah. Dia adalah facility daripada Allah Subhanahu wa taala, dan facility hanya diberikan kepada orang yang ikut SOP Allah, ikut perintah Allah. Itu biasa. Yakni anta di Malaysia kan sebagai rakyat Malaysia ada facility yang Anda gunakan kan? Anda boleh dapat pengobatan murah, Anda boleh dapat insuran ini. Coba kalau ada pembangkang di Malaysia, mana pembangkang orang yang mengkhianati Malaysia, dapat facility itu? Pemberontak. Apakah dapat facility itu? Tidak ada. Kalau dia masuk rumah sakit langsung kena apa namanya? Tangkap. Saya juga rakyat Malaysia. Memang, tapi hanya untuk apa? Hanya untuk orang yang taat, bukan orang yang memberontak kepada kita. Biasa itu. Illal asi bisafari. Jadi ada namanya al-asi bisafar yang ansya'a safaron lil maksiyah. Itu namanya asi bisafar. Ada lagi al-asi fis safar. Alladhi yaqa'u maksiyah wa huwa yanwi safar li ta'ah atau li ghairil maksiyah. Tadi itu niatnya baik tapi di tengah jalan terjatuh ke dalam maksiyah. Kemudian ada lagi yang kedua, man al-asi bis safar qallaba safarahu li ta'ah. Nak ke mana namanya? Nak ke kasino, tengah-tengah jumpa jamaah tablik, bertobat akhirnya tengok dari tempat bertobatnya sampai ke tempat bepergiannya itu masih 2 marhalah atau tidak. Yang keempat sebaliknya, niatnya untuk taat, tengah-tengah dirubah untuk maksiat. Nak kemana? Saya nak ke Amerika, nak berdakwah, tengah-tengah. Macam Las Vegas, seronok nih katanya, seronok. Sudah, sejak dia merubah niatnya, sudah dikatakan safarnya ini lil maksiyah. Dia tidak diperbolehkan untuk melakukan fasiliti-fasiliti yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Illal asi bisafarihi fil asoh. Yakni khilaf di sini apakah asi bisafarihi ini diperbolehkan tayamum atau tidak? Mabni alal qaul, apakah tayamum ini rukhsah atau tidak? Alal mu'tamad indal jumhur, tayamum ini rukhsah. Dia bukan azimah. Yang mengatakan asi bisafarihi ini boleh untuk bertayamum, tayamum ini bukan rukhsah, tayamum ini azimah. Orang yang bermaksiat tetap dia wajib sholat. Loh, macam mana saya nak sholat? Tayamum pun saya tidak boleh. Maknanya saya kena dosa 2 kali. Loh, memang kena dosa 2 kali. Tidak bisa tayamum dan tidak bisa untuk sholat. Nanti di akhir akan diadab 2 kali. Terus macam mana? Ya Anda kena bertaubat agar Anda bisa akses tayamum, kemudian Anda boleh sholat. Waman tayammama li bardin qadha fil adhar. Dan barang siapa bertayamum karena dingin, qadha fil adhar. Anda wajib untuk apa namanya? Mengkodoknya. Kenapa? Karena kalau orang bertayamum karena dingin, maka apa ya?
ada beberapa hal yang bisa Anda lakukan untuk mengantisipasinya. Ini dingin nih sekarang. Air ini dingin. Anda kan bisa untuk menghangatkannya. Habib, saya tidak bisa untuk menghangatkan airnya. Kan bisa menghangatkan tubuh Anda. Di DeFi, heater. Di Jordan itu ada namanya heater. Anda bisa heater. Dingin. Pakai dingin. Heater. Hangat lagi. Anda tak nak macam itu. Airnya Anda boleh rebus dulu. Anda panaskan, baru Anda guna. Anda ada cara lain. Saya nak bertayamum karena dingin dan saya tidak jumpa untuk panaskan air, walau saya tidak jumpa untuk panaskan tubuh saya. Udzur semacam ini nadir. Karena itu saya perbolehkan Anda untuk tayamum dalam keadaan dingin, tapi Anda kena qadha. Waman tayammama li bardin qadha fil adhar aw li maradin yamna'ul ma'a mutlaqan. Atau dia bertayamum karena tubuhnya tidak bisa untuk terkena air mutlaqan. Sama sekali. Apa makna mutlaqan di sini? Mutlaqan ini maknanya adalah tubuhnya tidak bisa terkena air. Sawaun tubuhnya itu yang tidak terkena air itu anggota tayamumnya, anggota wudunya, atau bukan. Itu namanya mutlaqan, wajhul itlaq. Maknanya semua tubuhnya hatta dadanya tidak bisa terkena air. Au fi udwin wala satira fala. Atau airnya itu bisa kena tubuh, tapi yang tidak bisa terkena air itu adalah anggota wudu. Wala satira fala. Dibilang kalau seumpamanya dia itu tidak bisa terkena air. Kemudian di salah satu anggota wudu, tapi tidak ada satirnya, tidak ada bandage-nya. Masih ingat kelas yang lalu saya bilang masalatul bandage sekarang ini ya, di masalatul bandage. Dibilang kalau seawalnya ini di selain untuk tayamum ya, di anggota tubuh contohnya di mana, di anggota wudu contohnya di di kaki. Ada luka, tapi tidak ada bandage-nya. Tidak ada bandage-nya, cuma lukanya tidak bisa terkena air. Semua wudu oke, kecuali luka yang ada di kaki ini tidak bisa terkena tidak bisa terkena air dan tidak ada bandage-nya. Anda diperbolehkan untuk bertayamum untuk menggantikan luka yang di kaki ini yang tidak bisa terkena air, karena luka yang tidak terkena air itu hadasnya masih ada. Ketika hadasnya masih ada, hadas itu akan dimaafkan kalau Anda bertayamum dengan tayamum yang normal. Karena itu, Anda tidak wajib untuk mengqadhanya. Masalah yang pertama, memang semua tubuh Anda tidak bisa terkena air. Akhirnya Anda bertayamum, tayammama li maradin. Atau di bagian wudu yang tidak bisa terkena air, Anda bertayamum sebab bagian itu. Fala yakdi fil adhar illa an yakuna bi jurhihi damun kathir. Lah ini diantara ibarat al-muskilah fil minhaj. Illa an yakuna bi jurhihi damun kathir. Yakni kalau seandainya di sini ada luka, Anda tidak wajib untuk mengqadha kecuali di luka Anda itu banyak darahnya. Muskilahnya di dalam mazhab Syafi'i, kalau darah itu banyak dan itu darah Anda, dimaafkan. Minal ma'fuat. Karena itu ada cerita, ada sahabat sholat kemudian dipanah oleh musuhnya, darahnya mengalir. Dia tidak membatalkan sholatnya, walaupun darahnya mengalir banyak. Kenapa? Karena itu adalah darahnya. Terus bagaimana? Illa an yakuna bi jurhihi damun katsir. Zahirnya kalau di dalam darahnya itu, di dalam lukanya itu banyak darahnya, sholatnya wajib untuk diqadha atau sholatnya batal. Syekh Ba'udhan mentafsirkan bahwasanya bahwasanya darah di sini damun katsir li ghairihi. Saya macam bait sikit lah, saya bilang. Dulu saya oke-oke saja. Setelah saya pikir-pikir lagi sekarang, wallahi bait. Saya tengok di Mughni, illa an yakuna bi jurhi damun katsir walam yu'fa. Tengok. Takbirul Mughni dakik. Walam yu'fa. Maknanya syurutul afu an damin katsir ghairu mutawaffir. Hada jayyid. Ada ya, memang ada surat. Memang banyak, karena dimaafkan damun katsir bi syurut an yakuna min dami nafsih. Wa an la yakuna bi fi'lil fa'il wa la yantakil wa la yahtalit bi ajnabi.
4 ini adalah syarat yu'fa ad-damin katsir. Darah banyak dimaafkan dengan 4 syarat ini. Kalau salah satu tidak terpenuhi, yang dimaafkan hanya sedikit saja. Yakni kaunuhu daman li ghairihi bisa bab an yakuna min nafsihi wa an la yakuna bi fi'lil fa'il. Maknanya bukan dia yang buat. Wa an la yantakil, tidak berpindah. Wa an la yaktalit bi ajnabi. Dengan adanya 4 surut ini, dimaafkan darah yang banyak. Jika satu surut tidak terpenuhi, maka hanya dimaafkan darah yang sedikit. Syekh Ba'udun cakap apa namanya? Damali ghairihi alaysa hadza misdaq min masadiki syurut alladzi lam yu'fa. Mughni dakik suf cakapnya. Bihaitsu lam yu'fa. Hei, saya bilang, hadza fi'lan yani. Illa an yakuna bi jurhihi damun katsir in lam yu'fa. Suf tengok in lam wa qauluhu bihaitsu lam yu'fa. Suf tengok. Syekh kalam azim ya saya bilang. Hadza huwa fi'lan uslubul mutakallim yani. Yang tidak cakap wa huwa damun wairihi. Hadza syartun minas syurut. Hadza surah minas suwar. Hadza misdaq minal masadiq yani. Yatakallam fihi litawdih, untuk menjelaskan, tapi takbir yang kuat yang benar adalah illa an yakuna bi jurhihi damun katsir bihaitsu lam yu'fa. Hadza tamam yani takbir Mughni mumtaz anda ya Syekh, mumtaz jiddan yani. Kecuali di dalam darahnya itu, di dalam lukanya itu ada banyak darah, sekiranya tidak dimaafkan. Kenapa tidak dimaafkan? Karena syarat dimaafkannya darah banyak tidak terpenuhi. Baru ibaratnya minhaj mustaqim. Wa in kana satirun lam yakdi fil ayat. Kalau umpamanya ada bendesnya lam yakdi. Kalau wadu'ahu ala tuhrin al masail khamsah li ana dzakartu yani. Apakah qadul istimsak amla zaid amla wadu'ahu ala tuhrin, ada masail ma'rufah, masail masyhurah yani. Thalibul minhaj tidak paham ini aib. Dan semuanya ini khamsah masail ini kalau terjadi di selain a'dha'u tayammum. Kalau ada lukanya di tangan, ma'asalamah, kena mengqadha. Kenapa? Linaksil badal wal mubdal, karena airnya tidak bisa kena luka di tangan, debunya pun tidak bisa sampai ke tangan. Linaksil badal wal mubdal. Lam yaqdi fil adhar in wudi'a ala tuhrin fa in wudi'a ala hadatsin wajaba naz'uh. Fa in ta'adzara qada alal masyhur. Kalau seumpamanya bendesnya itu diletakkan dalam keadaan apa? Berhadas. Macam mana sih diletakkan dalam keadaan berhadas itu? Yakni Anda belum wudu sudah pakai bandage dulu. Anda kena wudu yang sempurna dulu, darahnya lukanya terkena air dulu, Anda wudu dengan sempurna, atau lukanya datang dalam keadaan Anda tak ada hadas, kemudian di bandage, maknanya Anda letakkan bandage dalam keadaan Anda itu apa? Suci daripada hadas. Kalau seumpamanya Anda letak bandage dalam keadaan Anda tidak suci daripada hadas, wajib naz'uh, lepas bandage-nya. Tak mungkin Habib, ini bandage nih saya letak di Pusrawi Habib, susah saya nak ke Pusrawi lagi kah hanya untuk wudu, terus macam mana? Fa in ta'adzara, kalau tidak bisa untuk dibuka perbannya, qadha alal masyhur, wajib untuk apa? Mengqadhanya. Kenapa? Karena di bawah bandage itu masih ada apa? Hadas. Ini maknanya ayat lasih untuk yang linaksil badal wa badal. Aywa, yakni sudah saya katakan ada beberapa surah di situ yakni. Apakah dia itu di sini fa in wada'a ala hadasin wajaba naz'u. Ini tidak harus di dalam, ini masalahnya bukan di dalam a'dha'i tayammum. Ini a'am fi ghairi a'dha'i tayammum wada'ahu ala hadas. Wajaba apa? Naz'u. Tidak bisa, contohnya yang sakit ini kaki. Diletakkan dalam keadaan masih ada hadas. Kan tidak bisa dari awal memang kakinya ini hadasnya itu tetap masih ada. Dia tayamum pun dalam keadaan hadas ini masih ada. Anda cuma boleh sholat walaupun dengan ada hadas. Nanti ketika sudah Anda cabut, Anda kena mengqadha,
Semuanya. Kecuali kalau Anda bisa untuk mencabutnya, cabut dahulu, wudhu dulu yang sempurna, baru Anda apa? Pasang bandage lagi. Semua itu tafsil, wadu'ahu ala tuhrin, am ghairu tuhrin, qadrul istimsak, au zaitan qadrul istimsak, fi ghairil a'dha'i tayammum. Tapi kalau itu fi a'dha'i tayammum, mutlaqan yajibu alaihil qadha. Kenapa? Hadza huwa illah. Linaksil badal wal mubdal. Tapi kalau seumpamanya tafsil ini, wadu'ahu ala tuhrin, wa qadrul istimsak, dia tidak wajib untuk mengqadha. Kenapa? Karena yang nakes, yang kurang hanya mubdalnya saja, yaitu wudhu, tapi badalnya tayammum sempurna, tidak ada masalah. Wadih Ustaz Zaman? Jayid jiddan. Dengan ini, jayid. Selesai sudah babut tayammum, insya Allah kita rehat dulu, lepas itu kita masuk ke babul haid. Babul haid ini kita selesaikan sekali muhadharah, semuanya ini. Yang akan datang kita langsung ke babul, babul. Kita busola insya Allah, karena babul haid kelas asatidah. Banat asatidah, ya ini sudah jangan ribah di sini teman-teman. Oke, kita akhiri sampai sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.